Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan mencoba untuk membedah sebuah mitos dan sejarah tentang benda pusaka yang sangat lekat dalam tradisi Melayu yang juga dimiliki oleh etnis di Nusantara. Pembahasan kali ini kami himpun dari berbagai sumber yang ada di jagat maya serta riset di lapangan. Selamat menyaksikan. Secara historis, bahwa pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata dalam sebuah peperangan atau sekaligus sebagai benda yang dikeramatkan. Namun pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris atau simbol dalam berbusana dan menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Namun bagi yang memiliki kemampuan supranatural, dengan kacamata batinnya, ia menganggap bahwa keris bukan semata-mata sebagai benda pusaka belaka, namun juga dimanfaatkan sebagai salah satu sumber kekuatan mistik atau yang berhubungan dengan alam gaib. Selain Kalimantan, penggunaan keris tersebar pada masyarakat di Nusantara, di antaranya adalah Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, bahkan hingga ke luar negeri seperti Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Jika keris dirancang untuk berperang atau bertempur, mungkin tidaklah efisien. Maka ada pendapat bahwa keris merupakan elemen yang lebih bersifat simbolik, yang memiliki seni atau estetika, bahkan dikaitkan dengan hal gaib dan lain sebagainya. Jika dilihat dari berbagai peristiwa bahwa pada umumnya masyarakat Melayu zaman dahulu jika berperang adalah dengan membawa pedang, tombak, senapang lantak, senapang tokol, dan senjata tajam lainnya. Sangat sedikit sekali literatur yang menyebutkan jika keris dipakai untuk berperang secara langsung, walaupun ada, itu pun hanya sebagai simbol yang dibawa oleh tokoh-tokoh tertentu. Bahkan diyakini keris yang dibawa oleh sang tokoh tersebut memiliki pamor yang bisa mempengaruhi. Di sisi yang lain, dalam budaya Jawa, keris juga diasumsikan sebagai benda keramat yang dimiliki seseorang, seperti keris Pangeran Dipanegoro yang diyakini mampu mempengaruhi lawan sehingga mentalnya menjadi turun. Sedangkan untuk tentara Diponegoro sendiri, pamor keris tersebut diyakini mampu membangkitkan semangat juang. Tradisi maritim masyarakat Nusantara sangatlah berpengaruh, di mana dalam kehidupan maritim sangat keras dan memiliki dominasi, sehingga etnik Melayu dan Bugis yang banyak sebagai salah satu suku yang dominan di laut kerap membiasakan diri membawa keris kemanapun mereka berada. Etnik Bugis dan Melayu saat itu sangat bergantung pada kehidupan maritim yang sangat keras, sehingga harus siap tempur setiap saat, sehingga mereka pada saat itu harus siap dengan senjata. Salah satu senjata yang mudah dibawa adalah keris. Tak begitu jauh berbeda dengan masyarakat Jawa, sebagian masyarakat Melayu juga memandang bahwa keris merupakan salah satu peninggalan budaya yang sampai hari ini masih dihargai keberadaannya. Keris masih tetap dipandang sebagai bagian dari bentuk budaya yang sangat berharga dan mendapat tempat yang istimewa. Karena itulah hingga hari ini masyarakat Melayu masih sangat mengenal apa yang disebut dengan nama keris Melayu. Kepercayaan akan kesaktian keris ini mulai berkembang berkat kisah-kisah legenda pada masa lalu, seperti misalnya mengenai kisah keris Empu Gandring yang dituangkan dalam serat para raton, dan kisah tentang keris Selimbayo dari kerajaan Melayu Landak, Kalimantan Barat pada masa lalu. Namun sebuah artikel menarik yang ditulis oleh Sutirman Eka Ardana di laman perwara.com menjelaskan secara rinci tentang sejarah keris Melayu. Pertanyaan yang mendasar adalah sejak kapan keris Melayu muncul di masyarakat Melayu saat itu? Jawaban ini akan terkuak bila kita meminjam pendapat dari seorang pakar dan pemerhati keris di Malaysia yang bernama Muhammad Ramli Ramnan.
akan terlihat jelas bahwa sejarah keris Melayu itu telah melalui lika-liku perjalanan sejarah yang cukup panjang. Seperti diakui oleh Ramli Ramnan, keris Melayu itu permulaannya berasal dari tanah Jawa, yakni sejak zaman kegemilangan Majapahit. Sejarah mencatat seorang empu atau ahli pembuat keris di tanah Jawa telah datang ke daerah Patani, sekarang Thailand Selatan, yakni di abad ke-14 dan 15 Masehi. Pada awalnya dahulu Patani merupakan wilayah kerajaan Melayu. Dari Patani itulah sang empu yang bernama Empu Pandey Serah yang berasal dari Majapahit mengembangkan bentuk keris yang dibawanya dari tanah Jawa. Empu Pandey Serah memang seorang empu yang sangat kreatif. Ia tidak terpaku pada keris dari tanah kelahirannya di Jawa. Ia membuat kreasi baru yang berbeda dengan keris di bumi kelahirannya. Bentuk keris yang dibuat oleh Empu Pandey Serah itulah yang hingga hari ini dikenal dengan nama keris Melayu. Bentuk keris yang awalnya dibuat oleh Empu Serah itu kemudian melebar ke seluruh tanah Melayu, dan nama keris Pandey Serah itu hingga hari ini masih sangat dikenal di semenanjung Melayu, terutama Malaysia. Sejak pertama kali dikenalkan oleh Empu Pandey Serah, bentuk-bentuk keris Melayu pun terus berkembang dari masa ke masa. Seperti halnya di Jawa, keris Melayu pun penuh dengan nilai-nilai estetika, seperti mempunyai dua belah mata yang melebar di pangkal dan tirus di ujungnya. Mata kerisnya lurus dan berlok dengan keindahan pamor serta hulu yang indah serta menarik. Demikian pula sarung keris juga penuh dengan nilai estetika. Para pewaris Empu Pandey Serah bermunculan. Salah seorang di antaranya bernama Sang Guna yang merupakan empu pertama di zaman Sultan Muhammad Shah Melaka. Sang Guna telah membuat keris tempa panjang berukuran 3 jengkal. Hulu keris Melayu rata-rata berukuran sekitar 15 cm. Bentuknya membengkok di bagian tengahnya. Kebanyakan hulu keris Melayu diukir dengan ukiran tangan penuh nilai estetika Melayu. Hulu keris itu biasanya dibuat dari kayu atau akar pohon, seperti pohon kemuning, kayu lebang, kayu hitam, dan lain sebagainya. Selain dari kayu atau akar pohon, hulu keris Melayu juga ada dibuat dari gading gajah, tanduk, gigi ikan paus, emas, perak, besi, dan lainnya. Hulu keris Melayu juga punya berbagai nama, seperti hulu anak ayam telang, anak ayam sejuk, Jawa demam, kakak tua, tapak kuda, dan pekaka. Kemudian motif ragam hias di hulu keris Melayu juga beraneka macam ragam, seperti bermotifkan bunga timbul, awan larat, bunga tebuk, ketam guri, bentuk fauna, dan lain sebagainya. Bilah keris Melayu juga penuh daya tarik. Keris Melayu mempunyai beragam bentuk dan ukuran. Sebagian besar keris Melayu memiliki jenis yang berluk, samada 3, 5, 7, atau 9 dan lurus. Keris Melayu juga ada memiliki panjang sepanjang 61 cm dan berluk sampai 29 luk. Di samping itu ada keris Melayu yang ujungnya seperti mata pedang. Keris jenis ini misalnya keris Sundang. Seperti halnya di Jawa, selain mempunyai beragam jenis dan bentuknya, keris Melayu juga mempunyai sejumlah nama. Nama-nama keris itu sesuai dengan bentuk dan kegunaannya. Bahkan ada yang meyakini sesuai dengan kekuatan yang ada di dalamnya. Beragam nama keris Melayu, khususnya di semenanjung Melayu yang masih dikenal hingga hari ini, diantaranya adalah keris Sepukal, keris Sampena, keris Cerita, keris Picit, keris Tajung, keris Sulo Belingkong, keris Apit Liang, keris Jenoya, keris Rantai, keris Andus, keris Malela, keris Tokcu, keris Bekok, keris Beko Debek, keris Lepeng Trengganu, keris Tajung, keris Pekaka, dan keris Koteng, serta yang lainnya. Bila dalam khasanah Melayu dikenal kata-kata masyhur dulu pernah diucapkan oleh Laksamana Hang Tuah, berbunyi takkan Melayu hilang di bumi. Maka bagi kita di bumi Nusantara ini yang ingin menjaga dan mempertahankan eksistensi keris sebagai warisan budaya yang adiluhung, sudah sepantasnya kita menggelorakan semangat dan tekad dengan istilah takkan keris hilang di bumi Melayu.
Demikianlah pembahasan mengenai sejarah dan legenda keris Melayu yang penuh dengan lika-liku perjalanannya. Semoga sajian kami ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.